Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang enak banget, yang super enak. Dari bahan ayam dan kentang yang bikin gagal diet, yang bikin pengen makan terus. Harus coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya, pertama saya siapkan ayam filet 750 gram. Saya pakai bagian paha, boleh pakai bagian dada ya. Kemudian potong-potong, saya potong dadu seperti ini. Setelah semua dipotong, marinasi ayam, beri garam setengah sendok teh, ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kunyit 1 sendok teh, tepung maizena 2 sendok makan. Kemudian ratakan, aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, diamkan di dalam kulkas kurang lebih 10 menit. Lanjut bahan kedua, kentang 3 buah atau 500 gram sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Kemudian potong dadu seperti ini atau sesuai selera ya. Setelah semua kentang dipotong, saya beri air dan rendam supaya warna kentang tidak berubah. Lanjut untuk bumbunya. Bawang putih ini ada yang kecil-kecil, saya hitung 8 siung. Bawang merah 14 siung. Terasi mentah kurang lebih 8 gram atau 2 sendok teh. Air secukupnya. Kemudian haluskan, saya pakai chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus. Setelah halus, pindahkan ke wadah, kemudian sisihkan dahulu. Lanjut masih mempersiapkan bumbunya. Cabai merah keriting 12 buah. Cabai hijau keriting 13 buah. Tomat merah 1 buah. Kemudian haluskan, nyalakan berhenti beberapa kali supaya hasilnya seperti ini, tidak terlalu halus, masih bertekstur. Kemudian lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, goreng kentang. Ratakan supaya semua kentang terkena minyak, kemudian goreng kentang sampai matang dan kering, sampai kuning kecoklatan. Tapi jangan lupa sesekali dibolak-balik atau diaduk-aduk supaya kentang matang merata. Setelah kentang matang dan kering seperti ini, kuning kecoklatan, angkat kentang dan tiriskan. Kemudian lanjut panaskan minyak goreng sedikit, goreng ayamnya yang sudah dimarinasi tadi. Ratakan, aduk-aduk, goreng ayam sampai matang, sampai kuning kecoklatan. Kurang lebih durasi menggorengnya 20 menit. Oh ya teman-teman, goreng ayamnya sering diaduk-aduk ya, karena menggorengnya dengan minyak sedikit supaya ayam matang merata.
Setelah ayam dirasa matang kuning kecoklatan seperti ini, angkat ayam dan tiriskan. Lanjut tumis bumbu dengan minyak yang sama. Tumis sekalian daun jeruk 3 lembar, aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, masukkan cabai dan tomatnya. Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai matang, tidak perlu sampai tanak, cukup sampai sekiranya cabai matang, kurang lebih 3 menit. Setelah cabai matang, masukkan air kurang lebih 300 ml. Tambahkan penyedap rasa 1 sendok teh penuh, gula putih setengah sendok teh. Tidak perlu pakai garam karena sudah asin dari terasinya dan ayamnya juga sudah dimarinasi. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, masak sampai kuah menyusut, sampai bumbu sedikit mengental. Setelah kuah menyusut dan bumbu sedikit mengental seperti ini, kemudian masukkan kentang dan ayamnya. Aduk-aduk oseng-oseng, masak sebentar, cukup sampai bumbu tercampur rata, sampai benar-benar tercampur rata. Tapi jangan lupa koreksi rasa. Setelah bumbu benar-benar tercampur rata seperti ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia sambal terasi ayam kentang. Ini asli enak banget, bikin ngabisin nasi banyak, recommended, harus coba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang enak banget, yang super duper enak. Yang enaknya bikin kaget karena terlalu enak dan mungkin cuma di sini resepnya dari bahan ayam. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama untuk bahannya, paha ayam 1 kilo atau 1000 gram yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian dan sudah dicuci bersih. Oh ya, untuk ayamnya nggak harus pakai paha, bisa pakai bagian yang lain ya. Kemudian marinasi ayam, beri perasan jeruk nipis atau lemon secukupnya, saya pakai setengah buah. Garam 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, saus tiram 4 sendok makan, kecap manis 4 sendok makan juga. Kemudian ratakan sampai semua ayam terbaluri dengan bumbu marinasi. Oh ya, hampir kelupaan, beri tepung maizena 1 sendok makan penuh. Lanjut aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, diamkan ayam di dalam kulkas kurang lebih 30 menit. Kemudian untuk bumbunya, 5 siung bawang putih, geprek dan iris tipis-tipis.
Bawang bombay ini ukuran sedang, jadi saya pakai 2 buah. Kemudian potong seperti ini. Cabai merah keriting ini kecil-kecil banget, saya hitung 9 buah, kemudian potong serong tipis seperti ini. Cabai hijau keriting 9 buah, potong serong tipis juga. Tomat merah 1 buah, belah, buang pangkalnya. Untuk potongan tomat bebas ya, saya potong seperti ini. Karena sengaja nanti tomatnya akan saya masukkan lebih awal supaya nanti hancur bercampur dengan bumbu. Daun bawang 2 batang. Kemudian potong seperti ini atau sesuai selera ya. Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, goreng ayam yang sudah didiamkan 30 menit. Kalau ada sisa bumbunya seperti ini, tuangkan aja sekaligus goreng. Nanti si bumbu itu akan menempel ke ayamnya. Kemudian goreng ayam sampai matang. Jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya ayam matang merata. Setelah ayam dirasa matang dan ayam berubah menjadi coklat gelap seperti ini, bumbunya membentuk karamel dan menempel ke ayamnya. Kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut tumis bumbu dengan minyak yang sama tapi tidak semua, secukupnya aja. Tumis bawang putihnya dulu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai kuning kecoklatan. Setelahnya masukkan bawang bombay, cabai dan tomat. Aduk-aduk tumis kembali sampai semuanya matang. Setelahnya tambahkan air kurang lebih 350 ml. Tambahkan juga penyedap rasa 1 sendok teh, gula putih setengah sendok teh. Tidak perlu pakai garam karena ayamnya sudah dimarinasi. Lanjut aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelahnya masukkan ayamnya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, masak sampai kuah menyisakan sedikit atau nyemek-nyemek. Tapi jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata. Setelah kuah menyisakan sedikit seperti ini dan mengental, terakhir masukkan daun bawang. Aduk-aduk masak sebentar, cukup sampai daun bawang layu, jangan lupa koreksi rasa. Setelah daun bawang sedikit layu, ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara,
ini dia ayam bumbu iris nyemek. Ini asli enak banget. Saya pun kaget akan seenak ini. Teman-teman harus coba karena serius ini enak banget. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang enak banget, yang super enak, yang bikinnya praktis tapi soal rasa juara. Dari bahan kacang panjang dan terong. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama saya akan siapkan untuk bumbunya dulu. 5 siung bawang putih, bawang merah 8 siung, cabai merah keriting 8 buah, cabai hijau keriting 4 buah, tomat hijau 2 buah. Kemudian haluskan, saya pakai chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Nyalakan berhenti beberapa kali supaya hasilnya seperti ini, tidak terlalu halus, masih bertekstur. Lanjut masih mempersiapkan bumbunya. Saus tiram 1,5 sendok makan, kecap ikan 1 sendok teh, kecap manis 1 sendok makan, penyedap rasa 1 sendok teh, gula putih setengah sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, air kurang lebih 200 ml. Tidak perlu pakai garam karena sudah asin dari saus tiram dan kecap ikan. Kemudian aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian untuk bahannya, kacang panjang ini kurang lebih 200 gram. Sudah dibuang pangkal dan ujungnya dan sudah dicuci bersih. Lanjut potong kacang panjang seperti ini atau sesuai selera ya. Lanjut untuk bahan kedua, terong ungu 3 buah. Kemudian siapkan air di wadah secukupnya. Tambahkan garam 1 sendok makan. Aduk-aduk sampai garam semuanya larut. Ini untuk merendam terong supaya terong yang sudah dipotong tidak menghitam. Kemudian potong terong, buang pangkal dan ujungnya sedikit. Potong seperti ini, saya potong dadu atau sesuai selera ya. Saya tambahkan terong 1 buah lagi, jadi total terong 4 buah atau 500 gram. Setelah semua terong dipotong, kemudian remas pelan terong supaya warna hitamnya luntur atau supaya terong tidak menghitam. Setelahnya cuci terong sampai bersih. Kemudian lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, masukkan kacang panjangnya dan terong.
Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, oseng-oseng dulu sampai sekiranya terong dan kacang panjang setengah matang. Saya oseng-oseng dulu supaya terong dan kacang panjang hilang langunya, karena terongnya tidak saya goreng dulu. Dan proses ini bikin terong dan kacang panjang jadi lebih enak. Setelahnya masukkan bumbu yang tadi dibuat. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, masak sampai kuah menyusut. Aduk-aduk terus sampai kuah menyusut, tapi jangan lupa koreksi rasa. Setelah kuah menyusut, jadinya seperti ini. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia oseng terong kacang panjang. Ini asli enak banget, teman-teman harus coba karena serius ini enak banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu dari bahan kikil sapi yang rasanya nggak main-main, enaknya juara. Harus coba karena serius ini enak banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahan utamanya, peran utamanya pasti kikil ya. Seperti biasa saya pakai kikil sapi bagian kepala karena dia lebih tebal, padat dan kenyal. Daripada bagian badan, ini beratnya kurang lebih 1 kilo. Sudah saya potong-potong dadu seperti ini dan sudah dicuci bersih. Kemudian lanjut rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan kikilnya. Kemudian tambahkan garam setengah sendok makan, serai 4 batang digeprek, daun salam 5 lembar, daun jeruk 5 lembar, jahe secukupnya digeprek, ratakan supaya semua garam tercampur rata. Kemudian rebus kurang lebih 10-20 menit tergantung dari kikilnya ya. Kalau kikilnya keras, direbus kurang lebih 20-30 menit. Seperti biasa, merebus kikil terlebih dahulu dengan rempah-rempah supaya kikil empuk, mengurangi bau khas kikil, dan nanti kalau dimasak, kikil tidak berlendir atau lengket. Saya tutup supaya cepat prosesnya. Lanjut sambil merebus, saya akan siapkan untuk bumbunya. 5 siung bawang putih, ini sudah dipotong-potong. 9 siung bawang merah. Jahe 3 cm, kunyit 3 cm, cabai merah keriting 8 buah, cabai rawit merah 4 buah, ketumbar butiran 1 sendok teh, merica butiran setengah sendok teh, ebi yang sudah direndam dengan air panas sebentar 1,5 sendok makan, air secukupnya. Kemudian haluskan, saya pakai blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Kemudian kembali ke kikilnya. Ini kikilnya sudah empuk, saya akan angkat dan tiriskan. Untuk hasil maksimal, kikil tidak berlendir atau lengket, cuci kembali kikil sampai bersih. Oh ya, cucinya sedikit diremas-remas supaya kikil lebih kesat. Kemudian lanjut, panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu. Tumis sekalian daun jeruk 4 lembar, aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu benar-benar matang dan tanak, masukkan kikilnya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata.
Setelahnya tambahkan air kurang lebih 350 ml. Tambahkan juga penyedap rasa 1 sendok teh, gula putih setengah sendok teh, kecap manis kurang lebih 3 sendok makan, larutan air asam jawa dari 20 gram asam jawa. Oh ya, saya tidak pakai garam karena sudah asin dari udang ebinya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut, menyisakan sedikit aja atau nyemek-nyemek. Tapi jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata, dan jangan lupa koreksi rasa. Setelah kuah menyusut, menyisakan sedikit aja seperti ini atau nyemek-nyemek, dan sudah dikoreksi rasa, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia kikil bumbu medok. Ini asli enak banget, teman-teman harus coba. Gurih banget, gurihnya beda karena dari udang ebinya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.